وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah dengan bimbingan, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu, dan pertemuan kita di tempat yang adem dan sejuk ini semuanya sudah berdasarkan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri. Mudah-mudahan dari pertemuan ini dapat kita ambil hikmah dan faidahnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah program Yayasan Cahaya Sunnah Darut Taqwa, menjadi agenda yang rutin dan insya Allah mudah-mudahan terrealisasi di tahun-tahun yang akan datang. Teriring salawat dan taslim semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau, para pengikut beliau, tak luput juga para ulama yang telah menjadi mata rantai sampainya risalah yang mulia kepada kita ini, yaitu dinul Islam. Sehingga di kesempatan kali ini semoga saja kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang betul-betul merasakan halawatul iman, manisnya rasa iman yang didasarkan cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya lebih cinta kita daripada yang lainnya. Dan ana pun mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada lajnah, kepada panitia yang alhamdulillah berupaya semaksimal mungkin dari persiapan perencanaan sebelum-sebelumnya, walaupun kita masih dalam keadaan seperti ini. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Rekan-rekan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi oleh guru kita Ustaz Ahmad Dimyati hafizahullah telah diawali tentang materi asing di tengah manusia. Sedikit menyambung apa yang beliau sampaikan. Sebenarnya yang pertama kali cocok menyampaikan itu memang beliau ya. Karena kita mengingat hadis Nabi dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Jadi kalau kata orang Sunda mah teu menang culangu budak orang mah di tukang. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengenal hak yang tua di antara kami, maka itu bukan umat kami. Ya. Jadi alhamdulillah panitia itu pas menukar jadwal anak dengan jadwal Al-Ustaz. Tetap ada alasannya. Di kesempatan kali ini, beberapa hari yang lalu ya panitia ya mengirim rundown ke saya, dan saya ditugaskan untuk mengisi kajian, bukan kajian ya, sharing saja. Kita sama-sama belajar, dan masih banyak guru-guru kita di sini yang lebih alim daripada saya. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan ya satu materi dengan judul makna rihlah. Kalau saya mengemban ya dari panitia hanya apa itu makna rihlah, ya sebenarnya dalam waktu beberapa detik pun selesai. Ya, baik itu saya memaknai secara lugawi dari pendapat para lugawiyin, para ahli lugu, ya, dan juga dari sisi yang lain. Nah, jadi selain kita mengetahui makna rihlah, kita akan sama-sama supaya rihlah ini lebih bermakna. Jadi bukan tema yang saya sampaikan bukan hanya ya menganalisa makna rihlah secara bahasa, secara logawi, tapi juga bagaimana caranya agar rihlah ini lebih bermakna. Ya, atau bisa kita katakan lebih berarti, atau bisa kita katakan lebih bernilai, dan kesananya kita dapat mengambil faidah dari rihlah ini. Andaikan kita membuka ya dari sisi bahasa Arab tentang makna rihlah ini, ya banyak sekali di dalam kamus-kamus bahasa Arab, ya baik itu karya Imam Al-Jauhari, Imam Ibnu Faris, dan ya Fairuz Zabadi yang mengarang kitab Qamus Al-Muhit dan lain sebagainya. Makna rihlah ini secara bahasa itu berasal dari kata rohala, ya berasal dari kata rohala. Saya ambil salah satunya dari penjelasan Al-Imam Ibnu Faris, seorang ahli bahasa Arab yang mengarang kitab Mu'jam Maqayisul Lughah. Ya, kata rihlah itu masdar dari kalimat rohala, dan di dalam kamus tersebut diutarakan bahwa setiap kata yang asalnya dari ra, ha, dan lam itu aslun wahid yadullu ala mudiyyin fi safar. Jadi asal kata rihlah atau yang akar kata atau infinitifnya berasal dari kata rohala, ini menunjukkan keberlangsungan satu perjalanan, ya keberlangsungan satu perjalanan. Berarti dapat kita maknai secara bahasa bahwa rihlah ini adalah perjalanan, atau bisa kita mengambil ya pendapat yang lain, diantaranya salah seorang ulama ahlul lughah, ya pengarang kitab As-Shahah. Beliau mengatakan bahwa kalimat rohala itu ya bisa dimaknai adalah taroka makanan ila makanin akhar. Jadi meninggalkan atau beranjak dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Dan saya kira kita sepakat bahwa ikhwah semua ya itu beranjak dari rumahnya masing-masing menuju tempat Camp Bravo ini. Dan secara umum apapun itu, misalkan
kita beranjak dari rumah menuju pekerjaan, menuju kebun, atau menuju pabrik, atau menuju sekolah, menuju perusahaan dan tempat-tempat lainnya. Di saat kita beranjak, berjalan, maka itu disebut dengan rihlah. Nah, hanya saja wah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar rihlah kita ini ya betul-betul lebih bermakna. Jadi bukan hanya sekedar formalitas kita ini beranjak dari satu tempat ke tempat lain, kemudian beranjak lagi ke tempat yang berikutnya. Agar lebih bermakna, maka kita ini harus memiliki maksud dan tujuan dari rihlah ini. Nah, makanya selain kita mengetahui makna rihlah secara bahasa, tapi kita juga ingin lebih bahwa rihlah ini agar menjadi lebih bermakna. Baik. Yang pertama, ya, agar rihlah ini betul-betul lebih bermakna, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat sang pencipta kita semua, maka yang pertama, niatkanlah rihlah ini dengan niat ta'abbud. Niatkanlah rihlah kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam konteks ibadah ya banyak sekali, makanya Syekhul Islam ya di dalam perkataan beliau yang masyhur yang memaknai kalimat ibadah itu apapun ucapan-ucapan al-jami' lil aqwal wal af'al. Apapun ucapan-ucapan atau perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya mengajak diri pribadi dan seluruh ikhwah semua, di saat kita di sini hendaklah ucapan kita dan perbuatan kita itu semuanya yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar kelak rihlah kita dari tempatnya masing-masing, ada yang dari Cisaat, ada yang dari Cibadak, mungkin dari tempat lainnya, dari Sukabumi, agar perjalanannya ini kita ini tidak termasuk laghun, perbuatan yang sia-sia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara orang-orang yang dijanjikan mendapatkan keberuntungan sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Dan Nabi menjelaskan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi seorang mukmin itu harus memiliki komitmen, apapun ucapan dia, apapun tindakan dia harus berorientasi kepada manfaat. Harus berorientasi dia ini mengandung faidah dan manfaat. Ya, oleh karena itu niatkanlah bahwa di saat kita datang ke tempat ini kita ini ingin ibadah. Ya, kita bertemu dengan sesama muslim, mengucapkan tadi sebagaimana oleh guru kita mengucapkan assalamualaikum. Ini salah satu ibadah. Ya. Kepada saudara-saudara kita yang di zaman sekarang salam itu sudah dianggap asing dan aneh, ya, kita sebarkan salam tersebut. Ya, bersalaman ini menggugurkan dosa kita. Apakah itu ibadah? Ibadah. Niatkan. Dan seluruh tindakan kita, seluruh ucapan kita harus berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu, sebagaimana tadi diutarakan bahwa berjenggot panjang, bercelana cingkrang, dan amalan-amalan yang lainnya itu harus berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, agar itu menjadi ibadah. Ya, bukan hanya TTM, kata orang Sunda, tuturut munding, tapi antum nggak mau disebut munding ya. Jadi jangan sampai taklid. Kita ini belajar berdasarkan dalil yang sahih, jelas. Ulah ada istilah ucuk, tapi berdasarkan dalil. Ya, kita ini sedang belajar. Jadi
Makanya di kegiatan ini alhamdulillah panitia sudah menyusun ada apa? Ada sesi qiyamul lail, ada taklim, ya, sharing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi bernilai ibadah untuk kita semua. Jadi kita ini pulang dari tempat ini mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain kita memaknai rila ini agar menjadi bernilai dengan niat ta'abbud, yang kedua, ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafakkur wa tadabbur. Ya. Dan ini adalah bagian dari ibadah juga. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita telah beberapa tempat di dalam Al-Quran, posisi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita seluruh manusia, "Qul siru fil ardh." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berjalanlah di mana? Di bumi. Ya. Perjalanan ini jangan sampai hanya sekedar perjalanan tapi tidak menghasilkan bekal yang tidak menghasilkan faidah yang bermanfaat untuk kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat qul siru fil ardh, maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan perintah berikut. Misalkan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Misalkan di saat kita ya jalan ke sebuah tempat, atau misalkan pernah suatu saat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, pernah beliau ini ya di saat pulang dari peperangan, beliau ini singgah di Hijr, di tempat di mana kaum Nabi Salih, kaum Tsamud disiksa. Ya. Sahabat yang lebih awal tiba di sana, mereka ini sudah ada yang mempersiapkan mau masak mungkin ya, mau masak sejenis roti, ajinnya sudah dipersiapkan, ya sudah merebus air, dan Nabi SAW melarang itu, bahkan tumpahkan, ya sampai Nabi SAW mengatakan, ya kalau kalian datang ke sebuah tempat yang di sana ada kaum yang disiksa, ya maka menangislah. Kalau kalian tidak bisa menangis, fatabaku, maka usahakan kita ini harus menangis. Ini bahwa ada implikasi di saat ada sebuah perjalanan, ya maka kita jadikan perjalanan kita, apalagi kita ke tempat-tempat alam yang sejuk seperti ini, banyak pohon dan lain sebagainya. Ini adalah alat media dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berpikir dan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu banyak sekali perumpamaan dan ibrah-ibrah yang Allah sebutkan, yang Allah hitopkan kepada orang musyrikin itu dengan alam. Termasuk perumpamaan kepada ahli kitab. Contoh seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengumpamakan orang-orang ahli kitab yang mana mereka ini hafal kitab Taurat, ahbar mereka, pendeta-pendeta mereka ini hafal kitab, tapi mereka tidak mengamalkan itu. Sehingga kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Maghdub, mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka ini berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti yang tadi diutarakan. Beda dengan orang Nasara. Mereka ini dhalin. Mereka beramal tanpa ilmu. Nah, Allah sedang memberikan contoh kepada kita. Allah memberikan contohnya dengan apa? Dengan hewan. Kamatsalil himar yahmilu asfar. Ini adalah bagian dari alam, hewan-hewan. Ya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia, ya
seperti kondisi tanah yang tandus, misalkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, ya, kemudian kekeringan lagi. Ini merupakan perumpamaan, ini alat bagi kita semua jemaah rahimakumullah. Ya, pohon-pohon yang ada di sekeliling kita, ya, rumput-rumput, sungai dan lain sebagainya, ini alat bagi kita untuk bertafakur dan tadabbur. Ya, nah oleh karena itu, di saat kita datang ke tempat ini, lalu kita takjub, ya, Masya Allah, ini ciptaan Allah semua. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semua. Dari kita melihat apa yang kita lihat pepohonan, maka keluarlah sebuah kalimat thayyibah atau al-baqiyatus shalihah, sehingga ini dicatat jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tadabbur kita, dari tafakur kita, maka ini semakin memperkokoh bahwa betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah ini banyak kebaikannya. Allah ini zat ahsanul khaliqin, sang pencipta yang paling baik. Ya, makanya kita lihat sekeliling kita, ini adalah cara bagaimana kita agar bertafakur dan tadabbur. Baik. Lalu yang ketiga, ada yang perlu kita maknai jemaah. Dari rihlah yang sedang kita laksanakan, ini ada makna bahwa kita ini harus ta'ahub wa tazawwud. Ta'ahub yakni al-istidad, wa tazawwud yakni akhduz zad. Ya, kita ini harus berbekal dan bersiap-siap. Nah ini kita tuntut saja. Anda yakin panitia kan dari kemarin sudah persiapan kan? Sudah visitasi sebelumnya. Di poin ini apa maksudnya? Rihlah yang kita laksanakan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah gambaran kehidupan kita yang akan rihlah sesungguhnya menuju darul akhirah. Jadi kalau rihlah kita menuju tempat ini, ya, itu hanya sesaat saja. Kita di sini hanya sampai hari besok, betul kan? Nah, sedangkan rihlah yang sesungguhnya seorang manusia itu adalah rihlah ila daril akhirah. Nah, disinilah makanya di saat kita mengadakan sebuah rihlah atau perjalanan beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, maka jadikanlah ini sebuah gambaran bahwa kita ini harus bersiap-siap dan berbekal. Tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan menghadapi perjalanan yang begitu jauh. Kata para ulama, tazawwad fa innal masafata ba'idah. Berbekalah karena jarak itu masih jauh. Kita ini masih jauhnya, Pak. Karena yakin jamaah juga yang sebelum datang ke tempat ini bersiap-siap dulu dari pagi. Apa yang harus saya bawa? Pakaian mana yang akan saya kenakan nanti di tempat ini? Dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini perjalanan dari tempat, ya, wilayah dari Sukabumi ke tempat ini, kita pun berbekal. Kenapa di saat kita yang akan menuju perjalanan yang abadi di sana, yaitu negeri akhirat, tapi kita ini kadang leha-leha, kurang mempersiapkan diri, padahal ajal kita ini bisa datang kapanpun, betul kan? Iya, kita tidak tahu, mungkin besok atau lusa atau kapan, kita tidak tahu. Tapi kita ini tenang, jemaah. Ini poin yang penting. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang mendahului kita dari kalangan sahabat yang mana mereka adalah generasi terbaik, berlomba-lomba dalam beramal solih, berbekal, sehingga di saat Nabi menyampaikan satu amalan selalu mereka bertanya. Ada sahabat yang selalu mempertanyakan,
Apa hal-hal yang bisa menjerumuskan saya ke neraka dan kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Tapi kita misalnya jamaah rahimakumullah, kadang kita ini disibukkan dengan dunia, sibuk dengan dunia kita, sehingga apa yang terjadi kita lupa untuk berbakar diri menuju perjalanan yang abadi, itu menuju negeri akhirat. Makanya di poin ini at-ta'ahud wa tazawwud, ya, kita ini harus bersiap-siap dan berbekal. Maksudnya rihlah ini adalah sebuah miniatur bahwa kita ini rihlah sesungguhnya itu menuju mana? Dari antum semua dan kita semua ini sudah mengalami rihlah dari mulai kita diciptakan di dalam rahim di qararin makin, ya, kemudian kita mengalami masa kanak-kanak, ya, kemudian dari masa kanak-kanak dijadikan nanti masa tua. Wa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah, kata Allah dalam surah Ar-Rum. Setelah kita yang asalnya gagah perkasa, ya, otot baja atau otot kawat, nanti kita diciptakan jadi lemah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita semua di saat datang ajal. Ini adalah sebuah rihlah, beranjak dari rahim ke dunia, ke masa kanak-kanak, ya, kemudian ke masa dewasa, ke masa tua dan lansia, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mati. Dan ingat jemaah rahimakumullah, dan di saat kita setelah mati di sini ada perjalanan yang sesungguhnya. Rihlah dari rahim sampai kepada alam barzah ini rihlah yang pendek. Rihlah yang pendek. Rihlah yang sesungguhnya, rihlah tawilah yang panjang itu di saat kita sudah masuk ke alam barzakh menuju darul akhirah sesungguhnya, imma fil jannati wa imma fil nar. Tapi semoga kita berharap kita semua ini dikumpulkan oleh Allah di surganya, ya. Makanya kita persiapkan bahwa kita ini akan mati dan menuju perjalanan yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir dari rihlah ini ada satu faidah yang memang kita pun tidak dipungkiri. Ini menjadi sebuah tarwih wa tasliyah. Jadi ya, penghibur dan pelipur lara kita. Gimana sih panitia? Sudahi saja.